Nah, saya kembalikan lagi di sini. Ya, jelas ini bukan firman Allah, malah menjadi pembukaan kitab suci. Ya, ini cerita tentang penciptaan alam semesta. Salah. Nah, kitab Taurat Musa yang sekarang disucikan oleh umat Yahudi dan Kristen bukanlah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Kitab ini hanyalah tulisan karya Bani Israel yang ditulis ratusan tahun setelah kematian Nabi Musa alaihissalam. Loh, apa buktinya? Buktinya adalah pada bagian awal kitab Taurat Musa, yaitu kitab Kejadian, pasal 1 dan pasal 2. Pokoknya paling awal sendiri kitab sucinya Kristen, dan awal sendiri kitab sucinya orang Yahudi. Itu kitab Kejadian atau Genesis. Diceritakan pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu hari pertama. Ya, menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Hari kedua Tuhan memisahkan cakrawala dari samudra. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat barulah Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Siang dan malam dicipta pada hari pertama. Langit dan bumi, siang dan malam dicipta pada hari pertama. Matahari, bulan, bintang dicipta pada hari keempat. Pada hari kelima Tuhan mencipta binatang melata. Pada hari keenam Tuhan mencipta manusia. Di film dari Hollywood itu kan ada film The Sixth Day. Film yang film yang menceritakan tentang cloning manusia. The Sixth Day, hari keenam. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah bumi, siang dan malam dicipta pada hari pertama, matahari, bulan, dan bintang dicipta pada hari keempat? Nah, tampak sekali bahwa ayat ini terpengaruh oleh filsafat Ptolemeus. Ptolemeus itu mengajarkan bahwa bumi sentralnya tata surya. Matahari, bulan, dan bintang mengelilingi bumi. Itu abad ke-5 sebelum Masehi. Teori itu muncul. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji teori dari seorang ulama muslim sekaligus sebagai pakar astronomi dan bapak matematika modern, yaitu Al-Khawarizmi, muncul pertama kali yang mengajarkan tentang teori heliosentris. Bukan Nikolaus Kopernikus dan juga bukan Galileo Galilei. Sayangnya kita kehilangan khasanah intelektual Islam. Saya membaca pada buku yang berjudul
The Origin of Islamic Education for the West. Ditulis oleh Mehdi Naqustin, seorang muslim, bahwa ternyata teori heliosentris ditemukan oleh umat Islam. Cendekiawan muslim Al-Khawarizmi, bahasa Inggrisnya algorithm, ya, algoritma. Di Indonesia lam takrifnya hilang menjadi logaritma, iya kan? Sampai disesatkan nggak tahu, nggak sadar. Itu mulai zamannya Daud Yusuf loh ya. Insya Allah Bapak Dr. Haji Badarman ini masih ingat, dan bapak-bapak yang lain ingat. Di buku-buku dulu, di bagian awal, bukan judulnya pendahuluan, tapi muqaddimah. Betul begitu ya? Tahun 77, mahasiswa sastra Arab di IKIP Malang itu mendapatkan tugas mendaftar kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Itu dihilangkan. Ya, itu seperti ada istilah kita dulu bayan. Itu yang usia di bawah 45 sudah nggak tahu ya bayan. Dulu masih ada kan bayan, saya masih ingat itu. Bukan bayang, bayan. Bukan perangkat desa. Bayan. Iya. Apa itu bayan itu? Itu kan bahasa Arab. Pamong itu kan juru penerang, maksudnya. Bayan itu kan artinya bayanun itu loh ya, perangkat desa yang urusan humas gitu ya sekarang itu. Yang masih tertinggal itu hanya mudin, tapi mudin wis gak ngurusi agama, tapi mek ngurusi wong mati. Ini diantaranya banyak kosakata bahasa Arab yang sudah hilang. Aljabar sudah hilang, ilmu khayat diganti biologi. Di ilmu kedokteran masih dalam istilah ilmu faal, tapi di tingkat SMA, SMP disebut anatomi dan lain-lain. Ya. Nah, saya kembalikan lagi di sini. Ya, jelas ini bukan firman Allah, malah menjadi pembukaan kitab suci. Ya, ini cerita tentang penciptaan alam semesta.